Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini merupakan sesi perkenalan, sesi awal untuk mengenal lebih jauh mengenai manajemen operasi. Nah, dahulunya manajemen operasi itu memang lebih banyak dikenal sebagai manajemen produksi karena dia sangat sempit. Dia hanya berpikir mengenai bagaimana membuat output dari input tertentu, dan lebih spesifik lagi di dalam suatu pabrik. Tapi rupanya saat ini istilahnya berubah karena skopnya, karena cakupannya juga berubah. Dari manajemen produksi sekarang berubah menjadi manajemen operasi. Karena itu maka kita perlu tahu terlebih dahulu apa saja cakupan manajemen operasi. Kemudian selain itu kita perlu tahu juga apa kontribusi manajemen operasi terhadap suatu perusahaan. Mari kita mulai. Nah, di dalam buku Heiser and Render ini diawali dengan profil mengenai Hard Rock Cafe. Kemudian nanti akan dijelaskan apa itu manajemen operasi. Kemudian pada bab ini yang nantinya akan terbagi menjadi 4 bagian. Pada seluruh bab ini akan ada penjelasan mengenai cara menghasilkan barang dan jasa, mengenai rantai pasukan, mengenai mengapa kita belajar mengenai operations management, dan apa yang dilakukan oleh manajer operasi. Dan ada beberapa bahasan-bahasan lain pula yang akan diberikan. Nah, kita mulai saja pada Hard Rock Cafe. Nah, kita kenal perusahaan ini merupakan suatu restoran yang cukup terkenal, ada di mana-mana, di kota-kota besar di seluruh dunia. Memang dia khasnya itu menyediakan nuansa seperti nuansa musik rock. Karena itu di tembok-tembok, di dinding-dindingnya itu ditempel artefak-artefak yang berhubungan dengan musik rock seperti gitar. Bisa jadi ada gitar dari seorang anggota band terkenal misalkan. Bisa ditaruh di dinding-dinding itu. Kemudian suasananya pun juga dibuat menarik dan punya nuansa musikal. Nah, dia sudah lama sebetulnya, 1971 didirikannya, dan saat ini sudah ratusan restoran yang ada di 53 negara, bahkan mungkin sekarang sudah lebih dari itu. Kemudian yang dia ciptakan itu pertambahan nilai, ada nilai dalam bentuk makanannya dan juga dalam bentuk hiburan. Nah, kita lihat ketika kita menawarkan sesuatu kepada konsumen, itu harus ada pertambahan nilai, ada kelebihan dari barang yang awalnya cuma sederhana menjadi barang yang lebih bagus. Dalam hal ini, makanannya juga disajikan dengan tampilan yang menarik, rasanya juga enak, itu nilai tambah yang diberikan daripada hanya sekedar bahan mentahnya, daripada hanya sekedar kalau kita makan di warkop gitu atau di angkringan. Nah, tentunya akan beda kalau kita di Hard Rock Cafe. Kemudian ada nilai tambah berupa hiburan. Ketika kita masuk dalam atmosfer berbeda, nuansanya berbeda, nuansanya penuh artefak-artefak tadi, tentu ada nilai tambah dari hiburan. Nah, di Orlando ini daerah di Amerika, dia sampai menyajikan 3.500-an makanan, porsi makan per hari. Yang jadi tugas manajer operasi, selain bagaimana menghasilkan berbagai porsi makanan itu, juga pertimbangan mengenai apa yang perlu dimasukkan ke dalam menu. Karena nantinya kita akan lihat bahwa keputusan apa yang tampil di menu itu merupakan keputusan yang penting karena akan menentukan proses produksinya, akan menentukan tingkat keuntungan perusahaan, akan menentukan daya tarik bagi pendatang, bagi orang yang datang ke kafe kita. Nah, itu bagian dari peran manajer operasi. Nah, apa sih manajemen operasi? Nah, manajemen operasi itu dulunya manajemen produksi.
Nah, produksi itu merupakan penciptaan barang dan jasa. Nah, ingat bahwa produk produk itu bisa berupa barang dan jasa. Maka produksi merupakan proses penciptaan barang dan jasa. Sedangkan manajemen operasi itu lebih luas lagi, dia merupakan serangkaian aktivitas-aktivitas yang akan menghasilkan nilai di dalam bentuk barang dan jasa dengan cara mengubah input menjadi output. Nah, kita lihat di sini ada beberapa pembeda dengan produksi. Tidak hanya satu langkah, tapi banyak langkah. Karena dia merupakan serangkaian aktivitas. Nah, serangkaian aktivitas itu berarti mulai dari pemasok, pemasoknya pemasok, pemasoknya pemasoknya pemasok. Dan masing-masing tahapan dari rantai itu akan memberikan nilai tambah. Maka menciptakan nilai tambah untuk tiap-tiap tahapan. Dan merupakan transformasi dari input menjadi output. Nantinya kita lihat juga ada termasuk juga cakupannya itu distribusi dari pabriknya, distribusi ke distributor, ke grosir, juga nanti sampai ke konsumen. Nah, ini kita menilik secara umum dulu apa saja fungsi-fungsi yang diperlukan di dalam suatu perusahaan. Nah, ternyata ada fungsi, misalkan fungsi untuk marketing, ada fungsi produksi, ada fungsi keuangan. Masing-masing itu punya peran yang tinggi, tapi perannya berbeda-beda. Kalau untuk marketing, dia tujuannya untuk menciptakan permintaan, nanti dipasarkan, diiklankan gitu agar banyak orang yang beli. Kalau produksi gunanya untuk memenuhi permintaan yang dihasilkan oleh bagian marketing tadi, untuk menciptakan barangnya atau jasanya. Kemudian untuk bagian accounting, untuk melacak seberapa bagus perusahaan itu bisa berjalan, apakah dia menguntungkan atau tidak. Kemudian titik-titik lemahnya di mana dari sisi pendapatan. Kemudian apakah mampu bayar hutang-hutangnya atau tidak, atau bagaimana cara dia mengumpulkan dana untuk kelanjutan perusahaan. Nah, sekarang kita akan melihat berbagai fungsi itu dalam suatu perusahaan. Kalau selama ini kita bayangkan manajemen produksi itu terkait dengan penciptaan barang saja, berarti perusahaan manufaktur. Ini perusahaan manufaktur ada yang di paling akhir ini. Nah, tentunya manajemen operasi di dalam perusahaan manufaktur atau pabrik itu besar perannya. Tapi di sini kita mulai dulu justru dari perusahaan jasa. Bank komersial itu kan merupakan perusahaan yang kuat di bidang jasanya. Itu pun ternyata peran manajemen operasi itu sangat besar. Memang ada peran-peran di bidang keuangan tentunya ya, ada peran-peran marketing. Tapi untuk operasi itu mulai dari penjadwalan teller. Teller itu petugas yang menerima uang kita atau kalau kita ambil uang nanti dari teller itu kan. Kemudian untuk uh, clearing, ketika kita menguangkan cek, nanti perlu dikliringkan, di cross check dengan bank sentral. Kemudian untuk mengumpulkan uangnya juga ada SOP-nya. Kemudian ada proses transaksi, ada desain dari ruangan bank, fasilitas, desain dan layout fasilitas. Misalkan ketika Anda masuk ke dalam bank, nanti mana saja, apa aja yang dihadapi. Pertama, Anda ketemu dengan satpam, mungkin ada pos satpamnya. Kemudian alirannya pos satpam akan mempersilahkan untuk mengambil tiket untuk CS, customer service, atau untuk ke teller. Kemudian Anda masuk lagi ke dalam ruangan banknya, misalkan di ujung sana itu bagian tellernya. Sedangkan di bagian kanan customer service, misalkan bagian kiri ada manajer banknya. Nah, itu ada maknanya dari sisi penghematan ruangan, dari sisi alur kerja, itu ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan. Itu ranah dari manajemen operasi.
Kemudian untuk pengelolaan brankas. Nah, siapa yang boleh akses brankas, caranya membuka bagaimana, itu ada uh, manajemen operasinya juga di situ. Ada tentang maintenance, pengelolaan, perawatan barang-barang. Ada juga tentang keamanan, masalah pengamanannya, baik orang maupun uang, itu juga bagian dari manajemen operasi. Oke, kalau di keuangan ada investasinya, ada sekuritas atau saham-saham yang dijual, ada tentang properti, ada accounting, auditing. Kalau marketing ada penawaran untuk pinjaman dalam berbagai bentuknya. Nah, sekarang untuk perusahaan penerbangan. Kita mungkin agak bingung ini. Perusahaan penerbangan itu produknya barang atau jasa? Kalau dipikir bahwa dia itu transportasi, jasa transportasi memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, nah itu bisa jadi terkesan dia jasa. Tapi kalau kita pikir, wah ada pesawatnya. Kemudian ketika pesawatnya jelek, ketika warna panel-panelnya sudah kuning-kuning, atau ketika pesawatnya berjalan, kemudian ada suara karena panelnya tidak rekat gitu, nah, itu kan juga terasa bahwa ini betul-betul barang. Kursinya sudah nggak empuk dan seterusnya. Nah, memang pesawat ini penerbangan, bukan pesawatnya tapi perusahaan penerbangan itu merupakan gabungan, produknya gabungan antara barang dan jasa. Istilahnya bundle, BUNDLE, gabungan atau paketan antara barang dan jasa. Kemudian tiga fungsi itu ada semua, tiga fungsi manajemen yang dijelaskan di sini, walaupun tentu ada juga manajemen SDM dan ada bagian-bagian lain juga ya, tapi yang dibahas terutama tiga ini. Nah, di sini manajemen operasinya bermanfaat untuk ground support equipment. Jadi ketika pesawat mendarat, nanti Anda bisa lihat, oh ternyata ada truk tangki bensin aftur ngisi bensin. Kemudian ada truk yang isinya makanan untuk cateringnya. Nah, itu nanti juga ada datang nanti uh, kontainer yang ada food and beverage itu dia akan dinaikkan setinggi uh, pintu pesawat agar mudah masuknya misalnya. Atau juga untuk perawatan pesawat setiap berapa juta kilometer dia perlu masuk ke bengkel dilakukan perawatan-perawatan. Kemudian untuk penjadwalan pilot, misalkan penjadwalan pramugara-pramugari, untuk uh, communications dispatching itu pembicaraan atau komunikasi antara kokpit pesawat dengan air traffic controller, dengan menara kontrol itu ya. Kemudian ada juga manajemen science. Nah, manajemen science ini kubu yang sebaliknya dengan pendapat bahwa management is an art. Ada yang bilang itu manajemen itu seni, manajemen itu ya pakai insting, pakai rasa, tapi manajemen sains itu sebaliknya. Manajemen itu suatu yang ilmiah, suatu yang perlu ada perhitungan-perhitungannya. Nah, untuk penerbangan memang manajemen sainsnya cukup kuat juga. Misalkan kalau ketika kita memilih rute penerbangan, sebaiknya rute yang mana yang kita ambil? Apakah jarak pendek atau jarak jauh dari Jogja Makassar atau Jogja Jakarta? Kemudian juga dari sisi berapa banyak aftur bahan bakar yang perlu diisikan ke tangki bahan bakarnya pesawat. Kalau terlalu banyak, maka dia akan jadi tambah berat pesawatnya, tambah boros karena harus bawa beban banyak. Berapa bagasi yang diperbolehkan untuk penumpang? Karena semakin berat bagasinya, tentu semakin boros pesawatnya. Tapi sebaliknya kalau bensinnya pesawat kurang, nanti jangan-jangan nggak sampai tujuan gitu kan. Oke, kemudian sekarang kita lihat perusahaan manufaktur. Kalau ini jelas sekali, perusahaan manufaktur itu pabrik gitu ya. Bagian operasinya memang sangat banyak untuk misalkan pengelolaan fasilitas, mulai dari pembangunan konstruksi fasilitasnya, perawatannya, kemudian ada unsur produksi, bagaimana proses produksinya, pengelolaan persediaannya, penjadwalan
datangnya bahan baku, kemudian mengelola kualitas, juga rantai pasokan, tadi ada pemasok, pemasoknya pemasok, kemudian ada ke distributor, konsumen, itu semua rantai pasokan, supply chain, itu juga dikelola juga. Kemudian cara untuk produksinya, teknik produksinya dalam manufacturing, ada tooling itu perangkat-perangkat yang digunakan, fabrication itu cara fabrikasi, pabrik itu kan dari kata fabrication gitu ya. Itu misalkan apakah lebih baik dilakukan pengelasan atau cukup pakai more baut atau scrub misalnya. Kemudian bagaimana cara perakitannya. Juga sampai tentang desain produk dan jasa. Bagaimana membuat produk yang nantinya mudah dibuat secara massal, tapi juga enak dipakai oleh konsumen, juga fungsinya bagus, spesifikasinya bagus misalnya, itu perlu juga diperhatikan. Kemudian kita menggunakan berbagai metode dari industrial engineering, dari teknik industri, misalkan penggunaan mesin secara efisien. Mesin itu ada masa pakainya, misalkan 1 juta jam. Nah, 1 juta jam itu asumsinya kalau dalam sehari dipakai hanya 8 jam. Kalau dipakai 12 jam, dipakai 24 jam nanti turun. Hanya setengah juta jam masa pakainya, misalkan seperti itu sebelum rusak atau sebelum harus diperbaiki. Nah, mencari optimalisasi yang paling pas berapa lama pakainya. Atau ruangan yang paling efisien seperti apa. Kemudian penggunaan SDM-nya, sumber daya manusianya. Dan ada juga unsur analisis proses. Jadi dianalisis apakah proses produksi sudah berjalan dengan bagus, apakah ada perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan. Kalau untuk bagian keuangan, akuntansi itu juga cukup banyak, kemudian marketing cukup banyak, tapi untuk perusahaan manufaktur ini teristimewa, manajemen operasi memang sangat kuat sekali. Nah, kalau melihat seperti ini, tentunya kita bisa paham bahwa banyak sekali pekerjaan yang berhubungan dengan manajemen operasi. Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah jangan-jangan kalau saya belajar ini tidak ada tempat untuk aplikasi. Banyak sekali. Kemudian, nah ini sekarang kita tadi sudah sempat menyinggung-nyinggung tentang rantai pasokan, supply chain. Apa itu? Nah, dia merupakan aktivitas berjejaring dan sifatnya global yang akan menyediakan bahan baku untuk barang dan jasa pada perusahaan tersebut. Kemudian mestinya semua anggota dari rantai pasokan itu bekerja sama agar konsumen bisa mendapatkan kepuasan atas produk dan jasa yang diberikan, barang dan jasa yang diberikan. Dan juga agar terjadi efisiensi dan perusahaan akan memperoleh keunggulan dalam bersaing dengan perusahaan lain. Nah, ini sifatnya itu sebetulnya kolaboratif, kerjasama. Tidak lantas satu pihak itu menekan pihak yang lain. Kalau dulu, iya, dulu itu ketika suatu perusahaan pengen dapat pasokan, itu dia pakai model lelang. Ini mana yang bisa paling murah berisa bahan baku. Tapi ternyata tidak sustainable, tidak berkelanjutan karena perusahaan pemasoknya bisa jadi lantas dia terlalu mepet untungnya, bangkrut, nanti perusahaan utamanya yang pesan tadi juga kelimpungan juga karena cari pemasok yang lainnya. Nah, ini contoh rantai pasokan untuk perusahaan minuman botol. Mulai dari misalkan ini teh botol gitu ya, mulai dari petaninya, dia memetik tehnya, daun-daun pucuk daun teh, kemudian dia diolah di dalam suatu pabrik. Jadi ini rantai pertama. Rantai pertama petaninya, dia akan memberikan nilai tambah dengan menyediakan bahan baku tehnya. Dan tanaman kalau teh yang belum dipilih, belum diseleksi itu nilainya lebih rendah daripada yang sudah dipilih, yang pucuknya bagus. Nah, kemudian dia diberikan pada perusahaan yang mengolah menjadi teh. Nah, perusahaan pengolah teh ini memberikan nilai tambah lagi.
Jadi masing-masing bagian dari pemasok ini, dari rantai pasokan itu memberikan nilai tambah atas barang yang ada. Dari tadinya hanya biji teh, kemudian dirawat, kemudian menjadi tanaman teh, itu kan ada nilai tambah. Dipilih ujung-ujung yang bagus, nilai tambah lagi. Diolah menjadi minuman, ada nilai tambah lagi. Kemudian dibotolkan, ada pembotolan, nah ini nilai tambah lagi. Dan didistribusikan, diberikan kepada berbagai toko yang akhirnya sampai ada konsumen, itu akan bernilai tambah lagi sampai ke konsumen. Nah, karena itu banyak sekali alasan untuk mempelajari manajemen operasi, karena satu, memang dia salah satu fungsi utama dari perusahaan. Kemudian kita juga pengen tahu bagaimana cara perusahaan itu menghasilkan satu barang dan menghasilkan barang yang berkualitas tinggi dengan biaya yang rendah produksinya. Kemudian kita juga pengen tahu apa yang dilakukan oleh manajer operasi, karena memang manajemen operasi itu merupakan bagian yang sangat mahal. Harus ada investasi dan seterusnya oleh perusahaan, tapi nilai tambahnya itu akan sangat besar. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada perbandingan nilai tambah atau kontribusi yang diberikan oleh 3 fungsi manajemen tadi. Di sini ada fungsi marketing, pemasaran, ada keuangan, ada manajemen operasi. Nah, masing-masing diminta untuk berkontribusi dalam peningkatan pendapatan bersih perusahaan. Ini kita lihat dulu, perusahaan itu penjualannya $100.000. Biaya produksinya $80.000, sehingga untungnya $20.000. Biaya pengelolaan administrasi keuangannya $6.000, sisanya $14.000, potong pajak 25%, sehingga mendapatkan keuntungan bersih $10.500. Dengan penurunan, dengan peningkatan pemasaran sebesar 50%, berarti penjualannya itu naik 50%, maka nilai jualnya sekarang $150.000 dengan keuntungan bersih $18.000, lumayan naik 80%. Kemudian untuk keuangan ini biaya pengelolaan keuangannya dikurangi 50%. Turunnya di sini. Dari 6.000 jadi 3.000, naik pendapatan bersihnya 12.750, naik sekitar 27%. Itu kan perubahannya 50%. Sekarang cukup dengan pengurangan biaya produksi 20% yang dituntut pada manajemen operasinya tadi, maka dia akan mengurangi cost of goods, biaya produksi barang, jadi 64.000 dari tadinya 80.000, dan ternyata peningkatan pendapatan bersih perusahaan jadi 22.500. Itu naik 100% lebih, 110%, 120%. Sehingga penurunan biaya produksi atau manajemen operasinya hanya 20%, itu mengungguli peningkatan pemasaran yang 50%, jauh mengungguli. Nah, itu kontribusi yang penting dari manajemen operasi. Nah, kita lihat juga, selain itu, manajemen operasi itu memang ada beberapa, seperti halnya manajemen yang lain, ada beberapa fungsi utama: planning, organizing, staffing, leading, controlling. Sama, semuanya ada seperti itu. Namun ada 10 keputusan khas yang tersemat pada manajemen operasi. Ada desain barang dan jasa, ada pengelolaan kualitas barang, ada perencanaan proses produksi, kapasitas produksi. Ini semuanya penting, karena kalau kita menentukan kapasitas berapa yang bisa diproduksi, itu juga jangan sampai kelebihan dan jangan sampai kurang. Sedangkan menentukan kualitas itu juga harus sesuai dengan nantinya misi dan strategi perusahaan. Kalau terlalu bagus kualitasnya, juga barangkali nggak sesuai dengan misinya. Kalau pengennya membuat barang yang berharga lebih rendah gitu ya. Tapi juga harus ada standar yang ditetapkan. Strategi lokasi itu penentuan lokasi-lokasi untuk misalkan pabrik. Pabrik itu mungkin jauh dari perumahan. Kalau restoran mungkin dekat dengan perumahan. Strategi layout itu di dalam perusahaannya, di dalam ruangan-ruangannya itu internal. Kemudian juga menyangkut SDM, menyangkut desain apa yang dilakukan oleh sumber daya manusianya, syarat-syarat yang diperlukan,
kompetensi yang diperlukan, ijazahnya. Kemudian ada rantai pasokan, itu juga perlu diatur. Kemudian yang cukup banyak dibahas nantinya itu manajemen inventory atau persediaan. Karena persediaan merupakan bagian yang cukup besar, menyediakan bahan baku yang diperlukan untuk produksi pada saat yang tepat, jangan sampai kelebihan, jangan sampai kurang. Kemudian penjadwalan produksinya, penjadwalan penggunaan mesin. Ada juga unsur perawatan. Nah, itu semua dibahas dalam berbagai bab di dalam buku Heiser and Render. Nah, ini ada beberapa keputusan-keputusan yang saya sebutkan tadi, ada 10 keputusan strategis di dalam manajemen operasi. Dan ini pekerjaan manajemen operasi juga cukup banyak. Terkait misalkan ketika ada kata kunci teknologi atau facilities utilization atau response time. Nah, ini kata-kata kunci ketika Anda mencari pekerjaan yang terkait dengan manajemen operasi. Atau misalkan tentang kualitas, tentang pengurangan biaya produksi, misalkan seperti itu pasti nanti akan banyak muncul pekerjaan manajemen operasi. Seperti kalau Anda pakai jobstreet.com misalkan, atau database pekerjaan yang apapun, nanti akan munculnya bukan nggak mesti manajemen operasi gitu ya munculnya ya, tapi misalkan plant manager, manajer pabrik, analis operasi, manajer kualitas, manajer rantai pasokan, konsultan untuk peningkatan kualitas proses misalkan. Itu pekerjaan manajemen operasi, tapi judulnya job title-nya belum tentu, tapi peluangnya sangat luar biasa sekali. Dan jangan takut mengenai pendapatan, juga bisa jadi malah lebih tinggi daripada bidang-bidang manajemen yang lain. Tentunya ketika Anda akan mencari pekerjaan, itu bisa diperkuat dengan memiliki sertifikasi. Sertifikasi yang sangat mendukung, misalkan ini sertifikasi untuk manajemen proyek. Nah, ini di perkuliahan itu memang ada mata kuliah khusus manajemen proyek. Dalam mata kuliah ini pun nanti ada pembahasan tentang manajemen proyek, tapi tidak terlalu dalam. Yang lebih dalam lagi itu dalam perkuliahan tersendiri, nantinya Anda juga bisa mencari sertifikasi untuk keahlian ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran secara umum terlebih dahulu mengenai manajemen operasi, dan kita akan bicara lebih jauh lagi pada bagian-bagian berikut. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.